ingin membahas mengenai nilai waktu dan bekerja. Berbicara masalah waktu, pergunakanlah waktu itu dengan bijaksana dan baik. Jangan sampai terjadi penyesalan karena kita merasa masih muda, masih gagah, masih kuat, masih sehat, masih punya pengaruh, banyak kawan, banyak teman, banyak sahabat, yang mengakibatkan kadang kita terlupa dengan waktu. Dan bahkan kita lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Bekerja dan berdoa memang harus beriringan, saudara-saudara sekalian, supaya tentu saja di akhir nanti kita tidak mendapatkan penyesalan. Coba nanti suatu saat badan kita mulai sakit-sakitan dan berpenyakit, kulit mulai kendur, penglihatan mulai kabur, gigi mulai gugur, uban mulai bertabur, makanan pun sudah mulai bubur, lupa dengan umur. Ya, waktu pun terus berjalan, tidak terasa. Ingin jalan-jalan, kaki sudah lumpuh terkena stroke. Ingin berpergian, tenaga sudah loyo, ndak strong lagi, ndak kuat lagi. Ingin makanan-makanan yang enak, siapa yang akan memasakkannya? Tangan, kaki, mulut kita sudah kaku-kaku karena sakit. Ingin ini dan itu, tetapi anak sudah pada jauh, sudah punya rumah tangga sendiri. Siapa yang akan membantu kita? Masih untung kalau kita punya tabungan, atau mungkin kita punya uang pensiun. Coba kalau tidak punya, ya Allah subhanallah. Kadang-kadang kita sampai membangun rumah mewah tidak selesai-selesai. Itu untuk persiapan dunia. Kita beli baju mewah, sampai lupa untuk baju kita nanti begitu kita menghadapi mati. Dahulu mungkin suatu saat kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti saja kita beribadah, sudah tua, sekarang kan masih muda. Ya Allah, nanti saja kalau saya sudah punya cucu, nanti saja saya sudah punya menantu. Tapi kenyataannya kita belum juga mampu dan mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa waktu. Dalam peribahasa, kelapa muda kupas-kupasin. Sudah dikupas, tinggal batoknya. Waktu muda puas-puasin, sudah tua, tinggal batuknya. Bahkan sampai untuk persiapan tua nanti, barangkali Allah memberikan hidayah kepada kita, ilmu-ilmu dasar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita tidak disiapkan. Dengan istilah lain, mau tobat, mau sholat, bacaan sholat saja tidak bisa, mau mengaji saja tidak bisa. Makanya anak-anak muda, persiapkan dari sekarang. Yuk belajar ngaji dari sekarang. Kenapa? Pasti kita kalau diberikan umur panjang oleh Allah bakal mengalami yang namanya tua. Jangan sampai kita menyesal diakibatkan kita selalu menyia-nyiakan waktu. Sangat rugi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan surat Al-Asr
Ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Wal asri innal insana lafil hus illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, terkecuali adalah mereka-mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Waktu tentu saja akan tetap berjalan dan berlalu. Waktu tidak mungkin akan kembali. Waktu merupakan kekuatan yang dinikmati dan harus kita kuasai. Kita yang atur dan kita kendalikan. Supaya tidak sia-sia dan tidak merugi. Waktu tidak bisa ditabung. Pagi berubah menjadi siang. Siang berubah menjadi sore. Sore berubah menjadi malam. Kemudian malam pun akan berlalu kembali. Dan begitulah akan saling berganti. Dengan tidak terasanya. Kunci menggunakan waktu bagaimanakah? Tentu saja kunci menggunakan waktu adalah sama seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kepada kita adalah 24 jam dalam sehari semalam. Kita harus dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik tentu saja untuk diri kita. Dalam waktu yang pendek ini yang hanya 24 jam, jangan sampai juga kita mengalami kerugian. Kenapa? Karena kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan waktu. Silahkan kita bekerja. Tentu saja menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada diri sendiri merupakan faktor utama. Tentu saja yang sangat penting dalam bekerja secara efektif dan efisien. Percaya diri dan hidup sesuai dengan tujuan merupakan modal dasar untuk hidup berani dan bernyali untuk memulai dalam bekerja. Berpikir positif, percaya pada orang, tentu saja yang secara realistis, yang akan mengurangi sifat ketergantungan kepada orang lain. Sebab kalau bekerja yang dilakukan secara efektif dan efisien, pada akhirnya akan timbul kegairahan kerja, mempertinggi hasil kerja atau prestasi kerja, yang timbul pula akhirnya timbul kepuasan yang akan menumbuhkan semangat kerja baru, sehingga dapat meningkatkan akhirnya hasil yang produktif dan insya Allah akan bekerja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang-orang yang menyukai pekerjaannya dengan penuh cinta, melakukan pekerjaan dengan senang hati dan ikhlas, maka akan timbul kepuasan kepada dirinya tersendiri. Sebaliknya orang-orang yang tidak begitu menyenangi pekerjaannya, maka akan timbul kekecewaan. Bahkan bekerja bukan merupakan sarana ibadah bagi dia, tetapi justru menjadikan bebannya yang tentu saja akan menyiksa kepada dirinya. Kalau sudah demikian, hasil pekerjaannya tidak akan maksimal, apalagi sampai membuat prestasi yang membanggakan dari pekerjaannya itu. Berusaha itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Memang akan membawa manfaat juga yang setimpal, yang tentu saja tidak jauh dari apa yang diharapkan. Boleh kita gagal satu kali, boleh gagal kedua kali, tetapi jangan sampai kita gagal kepada lubang yang sama. Makanya dalam bekerja, gunakan hati nurani kamu yang mendorong kepada kebaikan dan kesolehan. Yang tentu saja agar jalan-jalan yang kita lakukan dalam bekerja adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang waspada dan hati nurani yang mendapatkan hidayah
kemudian menyambut hidayah yang diberikan oleh Allah tersebut, maka tentu saja kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat menanti kepada kamu yang tentu saja tidak akan sampai terlambat. Saudara-saudari sekalian, saya tentu saja tidak bisa merubah orang lain untuk menjadi lebih baik atau lebih soleh, tetapi hanya berupaya dan berikhtiar, mudah-mudahan mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi motivasi untuk berbuat yang terbaik demi keselamatan di dunia ini dan tentu saja sampai keselamatan di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.